Dua istri masing-masing memberi satu istri untuk sang suami, sehingga sang suami memiliki 4 istri. Siapakah mereka? Mereka adalah yang pertama, seorang wanita cantik jelita yang bernama Rahil binti Laban bin Bitwil bin Ilyas, yang berikan istri kepada sang suami bernama Bilha au Biliha. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang tak kalah cantik bernama Layya binti Laban bin Bitwil bin Ilyas, yang memberikan hadiah berupa istri yang cantik jelita yang bernama Zilfa atau Zilifa, sehingga sang suami memiliki 4 orang istri. Keempat, wanita tersebut adalah istri-istrinya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang punya nama lain Israel. Kisah perjalanan Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam bin Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam bin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub punya nama lain yaitu Israel, sehingga seluruh anak cucu Nabi Ya'qub disebut Bani Israel, yang berarti anak keturunan Israel, yaitu anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam lahir di Palestina, memiliki 1 saudara kandung yang bernama Isu. Sedangkan ibu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam bernama Rifqa atau Rifka binti Betwil bin Ilyas, dari kawasan Irak tatkala itu termasuk wilayah Babilonia. Dan Rifka memiliki saudara lelaki bernama Laban bin Betwil bin Ilyas, yang bermukim di Haran, kawasan Mesopotamia. Haran terletak di bagian selatannya Turki, yang terletak di selatannya kota Ankara atau Ankara, wilayah Turki. Perjalanan Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam diawali dari negeri Palestina, kemudian menuju ke daerah Haran, kemudian kembali ke Palestina dan berjuang bersama Nabiullah Yusuf di Mesir, dan tatkala wafat kembali ke Palestina. Dalam Al-Quranul Karim, nama Ya'qub disebutkan sebanyak 16 kali. Juga disebut dengan nama Israel sebanyak 2 kali. Kisahnya yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim hanya tentang kaitan dirinya dengan putranya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan wasiatnya sebelum wafat kepada putra-putranya. Sedangkan bagian kisahnya yang lain biasanya disadur dari sumber kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dalam tanah kitab suci Yahudi dan Alkitab, kitab suci Kristen. Kisah Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 25 hingga 37 dan pasal 42 hingga 50. Kisah-kisah itu juga dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tarikh beliau, dan juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Karena kisah itu walau bersumber dari Israiliyat, namun kisah-kisah tersebut aslinya bersumber dari kitab Samawi, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat putranya dari Sayyidah Sarah yang bernama Nabiullah Ishaq alaihissalatu wassalam sudah semakin tua, tetapi belum saja memiliki seorang istri. Sedangkan putra Nabiullah Ibrahim yang dari Sayyidah Hajar
yaitu Nabiullah Ismail, telah memiliki istri. Mengapa? Karena mayoritas wanita Palestina di mana Nabiullah Ishak tinggal ketika itu belum banyak yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menceraikan istri dari keluarga beliau di negeri Irak. Maka terpilihlah seorang wanita cantik bernama Rifqa binti Betwil bin Ilyas untuk menjadi istri Nabi Ishak alaihissalam. Setelah menikah, hingga usia Nabi Ishak hampir mendekati 60 tahun, ternyata belum dikaruniai seorang putra. Sehingga Nabiullah Ishak alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra yang lahir dalam keadaan kembar. Yang pertama diberi nama Esu dan yang kedua diberi nama Yakub. Setelah beranjak dewasa, Esu dan Yakub sering tidak sejalan dan tidak rukun. Disebabkan karena iri dengki Esu kepada Yakub, maka Rifqa, ibunda mereka, menyuruh Yakub agar Yakub pergi ke Irak, ke Mesopotamia, menemui saudaranya yang bernama Laban bin Betwil bin Ilyas yang tinggal di daerah Haran, untuk meminta salah satu putrinya agar menjadi istri Yakub. Maka berangkatlah Nabiullah Yakub alaihissalam dari Palestina menuju ke Mesopotamia, tepatnya ke daerah Haran. Ketika dalam perjalanan, Nabiullah Yakub dari Palestina menuju ke rumah pamannya. Nabiullah Yakub tidur di sebuah tempat dengan berbantalkan batu. Di sana beliau bermimpi melihat sebuah tangga yang tersusun rapi antara bumi dan langit. Dan beliau melihat para malaikat naik turun tangga. Nabiullah Yakub dalam mimpinya mendapatkan kabar bahwa beliau akan memiliki keturunan yang sangat banyak dan beliau akan diberkahi, dan beliau juga akan disertai oleh anak keturunannya itu. Setelah bangun, Nabiullah Yakub menjadikan batu tersebut yang beliau jadikan sebagai alas kepala tatkala tidur, dijadikan sebuah tugu dan menuangkan minyak di atas batu itu. Kemudian beliau menamai tempat itu dengan nama Betel. Setelah itu Nabiullah Yakub alaihissalam melanjutkan perjalanan menuju ke Mesopotamia. Memasuki wilayah Mesopotamia, Nabiullah Yakub alaihissalam menuju ke daerah Haran. Kemudian beliau bertanya kepada penduduk sekitar, di manakah kiranya letak rumah pamannya yang bernama Laban bin Betwil bin Ilyas. Karena pamannya itu seorang peternak domba yang sangat terkenal di daerahnya, maka penduduk menunjukkan kepada Nabiullah Yakub alaihissalam kepada 2 orang gadis cantik yang sedang mengembala domba. Kemudian Nabiullah Yakub alaihissalam jatuh cinta pada pandangan yang pertama dengan salah seorang gadis cantik itu yang bernama Rahil. Singkat cerita, Nabiullah Yakub alaihissalam bertanya kepada 2 gadis cantik tersebut, di manakah letaknya rumah pamannya yang bernama Laban bin Betwil bin Ilyas. Kemudian kedua wanita cantik tersebut ternyata adalah kedua putrinya Laban bin Betwil bin Ilyas. Kebetulan sekali. Oleh sebab itu Nabiullah Yakub alaihissalam diantar menuju ke rumah Laban, dan Nabiullah Yakub alaihissalam menyampaikan maksudnya. Maka Laban membolehkan dengan syarat bahwa Nabiullah Yakub harus memberikan mahar atau mas kawin berupa mengembala kambing atau domba atau ternak selama 7 tahun. Karena terdorong rasa cintanya yang membara kepada Rahil, maka Nabiullah Yakub segera menyanggupi persyaratan dari Laban.
yaitu harus mengembala kambing atau mengembala ternak selama 7 tahun. Setelah masa 7 tahun terpenuhi, maka Laban segera mengadakan pesta pernikahan pada malam hari. Tetapi ternyata yang dinikahkan adalah putri pertamanya yang bernama Leah. Maka Nabiullah Yakub alaihissalam pun kecewa. Melihat kekecewaan Nabi Yakub itu, Laban beralasan bahwa adat istiadat dan tradisi di daerahnya tidak membolehkan putri kedua menikah duluan melangkai putri yang pertama. Dan untuk mengobati rasa cinta yang menggelora dari putri keduanya yang bernama Rahel kepada Nabiullah Yakub alaihissalam, maka Laban meminta kepada Nabiullah Yakub untuk menikahi Rahel dengan mahar atau mas kawin mengembalakan ternak selama 7 tahun pula. Ingat, syariat zaman Nabi terdahulu sebelum terutusnya Nabiullah Musa, Nabiullah Isa dan Nabi Muhammad SAW, tatkala itu seorang lelaki dibolehkan menikahi 2 orang wanita kakak beradik sekalipun. Kemudian dalam masa pengembalaan ternak yang kedua itu, Nabiullah Yakub alaihissalam dikaruniai 4 putra dari Leah, yaitu yang pertama namanya Ruben, yang kedua Sam'on atau Simon, yang ketiga Yahuda atau Yehuda, dan yang keempat namanya Levi. Kemudian Nabiullah Yakub setelah mengembala kambing selama 7 tahun yang kedua, segera menikahi Rahel. Namun setelah lama menikah dengan Rahel, tetapi belum dikaruniai seorang putra, maka Rahel memberikan hadiah kepada suaminya. Hadiahnya berupa seorang pembantu yang cantik jelita bernama Bilha untuk diperistri oleh sang suami. Nabiullah Yakub dikaruniai 2 putra dari Bilha yang diberi nama Dan serta Naftali. Namanya adalah Dan. Kemudian nama yang kedua adalah Naftali. Kemudian Leah tidak mau kalah. Sebagai saudara tertua, Leah telah diberikan pembantu oleh ayahnya pula yang bernama Zilfa. Zilfa seorang pembantu yang cantik jelita diberikan hadiah itu kepada sang suami untuk diberistri. Kemudian Nabiullah Yakub menikahi Zilfa. Dari Zilfa, Nabiullah Yakub memiliki 2 orang putra yang bernama Jad dan Ashir. Kemudian setelah itu ternyata Rahel hamil, mengandung dan melahirkan putra yang sangat tampan, yang sangat mempesona, diberi nama Yusuf. Inilah hasil cinta yang menggelora antara Nabiullah Yakub alaihissalam dengan Rahel, putrinya Laban. Karena cinta yang tulus dan bergelora itulah, maka lahirnya seorang putra yang sangat tampan yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Setelah itu, Leah melahirkan lagi 3 orang anak yang bernama Isakhar, Zebulon, dan seorang putri bernama Dina. Dalam perjalanan pulang dari Haran ke Palestina, Rahel melahirkan seorang putra lagi yang bernama Bunyamin. Tetapi Rahel wafat setelah melahirkan. Inilah kisah Nabiullah Yakub alaihissalam yang memiliki 4 orang istri dan 13 anak, yang 12 anak lelaki dan yang 1 anak perempuan. Dengan rincian sebagai berikut: istri yang pertama bernama Leah, memiliki 7 anak. Yang pertama anaknya bernama Ruben, yang kedua anaknya bernama Sam'on atau Simon, yang ketiga bernama Lewi, yang keempat bernama Yahuda, yang kelima Zabalun, yang keenam Isakhar, dan yang ketujuh seorang putri bernama Dina.
Dari istri yang kedua, hadiah dari Layya yang bernama Zilfah, memiliki 2 putra yang bernama Jad dan Ashir. Istri yang ketiga, hadiah dari Rahel, istri yang terkasih tercinta, yang bernama Bilha, memiliki 2 putra yang bernama Dan serta bernama Naftali. Istri yang keempat, tetapi urutannya adalah istri yang kedua, yaitu istri yang paling beliau cintai pada pandangan pertama, yang bernama Rahel bintu Laban, adiknya Layya, memiliki 2 orang putra yang sangat tampan, yang bernama Yusuf alaihissalatu wassalam dan juga bernama Bunyamin. Seluruh keturunan Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam disebut Bani Israel. Karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel, maka seluruh keturunan Nabiullah Yakub disebut Bani Israel. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.